Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Putri Basenda Tarigan. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang biaya hidup aku sehari-hari selama di Vietnam. Mulai dari makan, tempat tinggal, transportasi, sama biaya-biaya kuliah. Aku akan ceritain semuanya di sini dan semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman kalau teman-teman mau kuliah di Vietnam atau mau kerja atau mau tinggal di sini gitu. Apakah murah atau mahal? Tapi menurut aku mahal sih. Penasaran? Nonton video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama aku mau ngebahas tentang tempat tinggal dulu. Nah, tempat tinggal di Vietnam itu ada apartemen atau dorm. Kalau kalian mahasiswa, kalian bisa tinggal di dorm. Nah, kalau untuk apartemen itu, dulu aku pernah searching tentang apartemen karena aku pengen pindah juga ke apartemen dulu. Tapi nggak jadi karena aku ketemunya itu mahal-mahal semua. Dan apartemen-apartemen yang aku searching itu yang paling murah itu sekitar 5 juta VND gitu. Itu tuh kalau dirupiahkan sekitar 3.500.000 rupiah gitu. Dan itu sangat mahal menurut aku. Jadi aku nggak jadi pindah ke apartemen. Kalau teman-teman tinggal berdua atau lebih dari satu orang, mungkin bisa lebih menghemat karena biayanya bisa dibagi-bagi ya kan. Jadi sekarang aku tinggalnya itu di dorm, yaitu adalah asrama dari kampus aku sendiri. Nah, biaya di dorm itu lebih murah dibandingkan dengan apartemen. Nah, di dorm aku ini itu tuh ada dua perbedaan biayanya. Kalau kita foreign student sama Vietnamese student itu tuh beda biayanya. Kemarin pertama kali aku datang ke sini, aku kan foreign student. Jadi ditempatin di kamar yang foreign student dan teman-temannya itu juga teman-teman yang berasal dari negara lain yang lagi belajar di Vietnam. Jadi kemarin itu aku sekamar sama teman aku yang dari Korea sama dari Jerman, dan biaya untuk satu kamar itu per orangnya adalah 2.400.000 VND, atau kalau di Indonesia kan itu tuh sekitar 1.500.000 rupiah. Mahal kan? Menurut aku sih mahal karena waktu aku ngekos di Padang itu tuh murah banget. 600.000 untuk satu kamar, dan aku tuh sekamar tuh berdua, jadi 300.000 seorang. Murah kan? Kalau di sini jadi 1.500.000, jauh banget naiknya, 5 kali lipat gitu. Tapi sekarang teman-teman aku itu udah pada balik ke negara mereka masing-masing karena kan exchange cuma 3 bulan atau 4 bulan gitu, dan Vietnam juga belum buka kan untuk penerbangan dari negara lain. Jadi belum ada mahasiswa exchange lagi di sini. Nah, sekarang aku udah pindah kamarnya ke kamar orang Vietnam gitu. Jadi aku sekamar itu sama orang Vietnam berempat juga, dan itu tuh biayanya satu bulan itu 1.600.000 VND, atau kalau di Indonesia kan itu sekitar 1 juta rupiah. Tapi itu belum termasuk listrik sama internetnya. Untuk listrik itu kami biasanya bayar 300.000 VND gitu setiap satu orang. Jadi satu kamar itu sekitar 1.200.000 gitu loh. Mahal kan? Terus kalau untuk internetnya itu sekitar 250.000 satu bulan per orang. Jadi 250 tambah 300 itu 550 ditambah 1.600.000 itu sekitar 2 jutaan juga, 2.200.000 gitu setiap satu bulan untuk satu orang. Nah, itu untuk asrama aku sih, tapi kalau untuk asrama yang lainnya aku nggak tahu juga ya, tapi mungkin mirip-mirip segitu juga. Oke, yang kedua kita bahas tentang transport. Selama aku tinggal di Vietnam ini, aku kebanyakan itu pakai public transport, dan public transport di Vietnam ini cuman satu, yaitu adalah bus. Jadi di sini nggak ada kereta dan nggak ada angkot juga. Kereta sih ada, cuman itu nggak mencakup wilayah Ho Chi Minh City gitu. Jadi itu tuh untuk pergi ke kota lainnya gitu, dari Ho Chi Minh ke kota lainnya pakai kereta bisa gitu. Nah, aku kebanyakan kan pakai bus. Dari asrama juga ke kampus aku pakai bus. Kalau kita mahasiswa itu kita kan punya student card kayak aku ini. Kalau kita punya student card, naik bus itu kita tinggal tunjukin aja student card kita, dan biayanya itu 3.000 VND setiap satu rute. Jadi kalau misalnya kita naik, dimanapun kita turun, itu tuh biayanya tetap 3.000 VND. Itu tuh kalau dirupiahkan sekitar berapa ya? 3.000, sekitar 2.000 rupiah gitulah. Kalau menurut aku sih transportnya murah ya, karena aku kan sering naik bus, jadi oke-oke aja lah. Tapi kalau kepepet, kadang aku pakai Grab juga atau Gojek. Di sini ada Gojek loh. Namanya itu Gojek. Awalnya kemarin itu namanya GoViet, tapi udah ganti jadi Gojek. Nah, kalau untuk transportasi aku selama sebulan itu aku habisin sekitar 300-400.000 VND. Itu tuh sekitar 250 sampai 300.000 rupiah gitulah. Nah, yang ketiga aku mau bahas tentang makan. Nah, ini tuh yang paling krusial menurut aku selama aku tinggal di Vietnam ini, karena susah banget mendapatkan makanan di sini. Jadi aku kan muslim. Nah,
di Vietnam itu kebanyakan makanannya itu terbuat dari pork. Kalau di Indonesia kan banyak makanan yang terbuat dari telur sama ayam, ya kan? Jadi apa-apa dicampur sama ayam. Kayak buat mie goreng pakai ayam, buat nasi goreng pakai ayam, buat bakwan juga bisa pakai ayam, kayak gitu kan. Kalau di Vietnam semuanya itu dicampur sama pork. Misalnya mereka buat nasi goreng pakai pork gitu. Bahkan sosis, semua sosis di sini adalah terbuat dari pork. Makanya susah banget bagi aku untuk dapat makanan di sini. Jadi untuk makanan aku selalu order dari halal food gitu, halal restoran gitu. Nah, halal restoran itu kebanyakan yang punya itu orang Malaysia atau orang India atau orang Pakistan yang dari Middle East gitu. Harganya mahal. Ada sih beberapa restoran Vietnam juga yang menjual halal food dan itu juga lumayan mahal gitu dibandingkan sama yang enggak halal. Jadi di asramaku ini kan ada kantin. Kalau kita sebenarnya jajan di kantin itu tuh bisa menghemat karena satu menu itu bisa 20.000 VND atau 25.000 atau bahkan 15.000 gitu. Jadi itu kan lebih murah kan. Sedangkan kalau aku order di halal food, satu menu aja nasi goreng ya, itu harganya 50.000 VND. Ngeri kan? Jadi ya biaya aku tuh banyaknya itu dimakan. Awal-awal aku tinggal di Vietnam aku kan kaget banget kan. Aku terkejut kenapa semuanya mahal-mahal gitu. Dan aku selalu bandingin sama waktu aku tinggal di Padang. Waktu aku tinggal di Padang, nasi Padang itu sekali makan 15.000 rupiah. Itu tuh udah enak banget gitu kan, udah pakai ayam atau rendang. Kalau 15.000 diubah ke VND itu tuh sekitar 22 atau 25.000 gitu. Dan di sini tuh nggak dapat apa-apa 25.000. Nasi goreng aja 50.000. Ya ampun, kok bisa semahal itu ya. Jadi awal-awalnya kemarin itu aku selalu bagi dua gitu makanan aku. Jadi sekali aku order itu kan 50.000, belum lagi ongkosnya kan. Ongkosnya itu sekitar 20.000 VND atau 25.000 VND tergantung sama jaraknya juga kan. Tapi halal restoran itu lumayan jauh gitu dari dorm aku ini. Jadi rata-rata ongkosnya itu, ongkos kirimnya itu sekitar 25.000 gitu. Nah, 25.000 ditambah 50.000, 75.000 sekali makan gitu. Mahal banget. Jadi aku sering bagi dua menu aku gitu. Aku sisihin untuk makan siang sama makan malam gitu, jadi bisa lebih irit. Tapi kalau sekarang enggak lagi, karena enggak tahu kenapa juga aku makannya itu semakin banyak. Aku rasa kurang kalau setengah. Jadi sekarang aku tuh kalau order makanan aku order 2 menu supaya menghemat biaya pengirimannya juga kan. Makanya aku kalau order makanan itu sekali 2 gitu untuk siang sama malam. Begitulah kehidupan aku di sini. Mungkin menu yang malam itu nanti udah agak dingin gitu kan, jadi aku panasin di sini karena di kamar aku juga ada microwave sebenarnya. Nah, untuk makanan aku satu hari itu sekarang itu tuh sekitar 100 sampai 130 VND gitulah. Pokoknya itu tuh di atas 100 VND. Kalau di Indonesia ini itu tuh sekitar 70 sampai 80 ribu gitu. Kadang kalau aku lagi pengen banget makan kan, aku order aja yang mahal-mahal gitu. Pengen nyoba-nyoba gitu kan. Ini gimana ya? Karena makanan halal food itu banyak yang makanan luar kan, kayak makanan-makanan dari Turki atau Malaysia gitu. Jadi kan baru juga sama aku. Jadi ini gimana ya? Cobain lah gitu. Nah, mari aku tunjukin sama kalian makanan-makanan yang selalu aku order. Dan aku order makanannya itu tuh selalu dari restoran yang sama loh. Kalian bisa lihat ya. Nah, di sini aku ada 3 aplikasi yang sering aku pakai untuk order makanan, yaitu yang pertama adalah Gojek ini. Terus aku selalu cari di sini adalah halal. Aku type halal dan yang keluar adalah ini. Aku udah pernah order di sini, udah pernah di sini, udah pernah di sini juga udah pernah. Pokoknya semua halal ini udah pernah aku cobain gitu. Jadinya aku kan bosen kan makanannya itu aja terus. Coba ya lihat order history aku dari restoran yang sama terus. Safifi, KFC, ini Utmintay, Safi lagi, terus Utmintay. Safi, Utmintay. Pokoknya aku tuh makannya dari situ semua gitu. Dan juga aplikasi selanjutnya ada Baimin. Restorannya hampir sama sih, cuman ada yang nambah gitu. Jadi sini kita lihat order history aku. Makyucha, City Hana, Otoke, Starbucks. Nah, ini makanan-makanan yang
aku order itu tuh Utminte. Aku sering banget order di Utminte ini karena menurut aku rasanya pas sama aku gitu, jadi aku sering order di situ. Terus apa lagi ya? Kalau untuk biaya-biaya sehari-hari kayak untuk deterjen atau jajan-jajan sehari-hari kayak gini, aku di sini juga makannya jajannya itu jajanan Indonesia loh yang ada dijual di sini. Karena entah kenapa lidah aku tuh nggak bisa makan makanan yang nggak makanan Indonesia gitu, susah pasnya gitu loh. Dan untuk keseluruhannya aku selalu itu kan record biaya aku di Vietnam, aku ngabisin sekitar 6 juta atau 7 juta satu bulannya VND ya. Itu udah sama rent, udah sama makan, transport, sama yang lain-lainnya. Nah September ini aku 8 juta 700 VND. Sini tuh karena aku pergi ke tambal gigi sama root canal jadi mahal, tapi ini juga di reimburse kok sama beasiswa aku. Untuk yang bulan ini itu tuh aku sampai 15 juta karena yang banyak itu aku beli HP 7 juta. Ini sebenarnya yang pergi ke Hanoi kemarin itu kan dibiayain sama kampus, tapi kita bayar sendiri dulu. Jadi 27 tambah 2 itu sekitar 3.900.000, sekitar 4 juta, tapi nanti bakalan dibalikin gitu. Jadi ini aku nggak hitung sebagai biaya 4 juta, berarti ada 11 juta di bulan November, dikurang 7.700.000, sekitar 3 jutaan gitu loh. Aku masih ngabisin 3 jutaan itu karena aku nggak bayar uang dorm bulan ini. Jadi aku tuh udah bayar dorm aku selama 4 bulan sejak bulan Juli kemarin. Jadi bulan ini aku nggak bayar juga. Jadi itu tuh sekitar 3 juta atau 4 juta gitu ya sampai sekarang. Sekarang itu tanggal 24, masih ada sekitar 1 minggu lagi. Waktu aku masak itu tuh murah banget, 5 jutaan. Itu tuh udah sama rent. Padahal kemarin aku tuh di sini rentnya itu 2.400.000 loh teman-teman. Dan yang lain-lainnya murah kan. Jadi kemarin tuh aku irit banget, apalagi masalah makanan. Oke teman-teman, segitu aja video aku kali ini. Semoga bisa memberikan penjelasan atau apapun yang sedang kalian cari. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.